Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yusi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang metabolisme. Jika 2 minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang materi enzim dan katabolisme, maka pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan tentang materi anabolisme. Baiklah, kita mulai. Anabolisme merupakan reaksi proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang berlangsung di dalam sel. Nah, dalam proses penyusunan senyawa kimia tersebut, maka diperlukan adanya energi. Jika energi itu berasal dari sinar matahari, maka akan digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan jika energi berasal dari energi kimia, maka akan digunakan untuk proses kemosintesis. Jadi, macam-macam reaksi anabolisme itu terdiri dari 3. Yang pertama fotosintesis, yang kedua kemosintesis, dan yang ketiga sintesis lemak dan protein. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Susunan kloroplas terdiri atas membran ganda yang menyelubungi ruangan berisi cairan atau biasa disebut dengan stroma. Membran tersebut akan membentuk gelembung pipih yang disebut dengan tilakoid. Nah, tilakoid tersebut tersusun bertumpuk yang disebut dengan grana. Nah, proses fotosintesis ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi terang. Reaksi terang ini membutuhkan cahaya sehingga disebut dengan reaksi terang. Nah, reaksi terang ini terjadinya di dalam grana. Reaksi terang itu disebut juga fotolisis karena terjadi pemecahan atau penguraian air oleh cahaya matahari. Energi dari cahaya matahari ditangkap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya ATP digunakan untuk menguraikan air menjadi oksigen. Hidrogen yang dihasilkan oleh penguraian air tersebut kemudian bergabung dengan NADP. Nah, NADP selanjutnya berubah menjadi NADPH dan H+, ya. NADPH dan H+, dan melepaskan oksigen sebagai hasil sampingan. Nah, dalam reaksi terang ini energi cahaya ditangkap oleh klorofil. Nah, di dalam fotosintesis itu ada 2 jenis klorofil. Yang pertama adalah klorofil A yang berpigmen warna hijau, dan yang kedua adalah klorofil B yang memiliki pigmennya warna kuning hingga jingga. Pada klorofil A terdapat fotosistem, yaitu unit penangkap cahaya. Ada 2 macam fotosistem. Yang pertama fotosistem 1 atau fotosistem 700 yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan yang kedua adalah fotosistem 2 atau fotosistem 680 yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, cahaya yang terserap klorofil A merupakan cahaya yang berenergi tinggi sehingga dapat menyebabkan terlemparnya elektron yang ada pada klorofil. Nah, peristiwa ini disebut dengan eksitasi. Nah, elektron yang tereksitasi akan masuk ke dalam aliran elektron. Nah, ada 2 jalur. Yang pertama adalah aliran elektron siklik. Aliran elektron siklik ini jika elektron yang mengalami eksitasi berasal dari fotosistem 1. Aliran elektronnya bersifat siklik. Nah, biasanya produk akhirnya itu berupa ATP ya pada aliran elektron siklik. Yang kedua adalah aliran elektron non siklik. Jika elektron yang tereksitasi berasal dari fotosistem 2. Aliran elektronnya maka bersifat non-siklik.
Aliran elektron non-sinkron ini menghasilkan produk akhir berupa ATP, NADPH2, dan oksigen. Jadi, dari kedua jenis aliran elektron tersebut akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan digunakan untuk tahap berikutnya. Jadi, ATP dalam reaksi terang ini nanti akan digunakan dalam reaksi gelap, ya. Nah, proses sintesis energi dalam bentuk ATP dalam kloroplas ini disebut dengan fotofosforilasi. Nah, itu terkait dengan reaksi terang. Kita lanjut dengan reaksi gelap. Nah, disebut dengan reaksi gelap karena reaksi ini tidak membutuhkan cahaya, sehingga disebut dengan reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi di dalam stroma. Nah, reaksi ini disebut juga dengan siklus Kelvin dan merupakan jalur di mana molekul gula dibentuk dari karbon dioksida. Nah, proses ini membutuhkan molekul karbon dioksida dan energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, proses ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi, yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerisasi. Nah, bedanya apa? Nah, kita lihat yang disebut dengan fiksasi itu adalah proses pengikatan CO2 oleh RUBP atau ribulosa bifosfat menjadi asam fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim rubisco atau RUBP karboksilase. Nah, itu disebut dengan fiksasi. Lalu yang kedua ada reduksi. Reduksi adalah tahap reaksi PGA atau fosfogliserat menjadi gliseraldehid fosfat atau PGAL dengan penambahan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Sedangkan yang ketiga adalah regenerasi, yaitu pembentukan RUBP kembali untuk fiksasi CO2 lagi. Nah, itu tahapan pada reaksi gelap. Nah, PGAL dari tahap reduksi sebagian akan melanjutkan siklus ke tahap berikutnya, yaitu tahap regenerasi, sementara sebagian lainnya akan diubah menjadi glukosa sebagai hasil akhir fotosintesis. Nah, kalau begitu kita bisa menyimpulkan perbedaan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, yang pertama, reaksi terang itu membutuhkan energi cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan energi cahaya. Lalu yang kedua, reaksi terang terjadinya di grana, reaksi gelap terjadi di stroma. Pada reaksi terang, hasil akhirnya berupa ion hidrogen, oksigen, dan energinya berupa ATP. Sedangkan pada reaksi gelap, hasilnya berupa glukosa dan CO2. Yang keempat, reaksi terang dibantu oleh klorofil, sedangkan pada reaksi gelap dibantu oleh enzim rubisco. Dan yang terakhir, reaksi terang terjadi reaksi fotolisis, sedangkan pada reaksi gelap terjadi fiksasi CO2. Nah, itu terkait dengan perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, kita lihat dulu tambahannya. Pada reaksi gelap ini berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, tanaman itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada yang disebut dengan tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Apa sih bedanya? Kita lihat ya. Untuk tanaman C3 atau dikloroplas, maaf ya, tanaman C3 itu nama lainnya dikloroplas. Itu reaksinya adalah CO2 ditambah RUBP dengan bantuan enzim rubisco, maka akan menghasilkan 2 fosfogliserat atau PGA. Nah, contohnya tanaman C3 itu biasanya adalah tanaman padi, tanaman gandum. Nah, itu adalah contoh dari tanaman C3. Nah, sedangkan tanaman C4 atau biasanya disebut dengan diplastida itu terjadi yang pertama di sel-sel mesofil.
Nah, untuk di sel-sel mesofil ini reaksinya adalah CO2 ditambah fosfoenol piruvat atau PEP, maka akan terbentuk oksaloasetat atau senyawa 4 karbon. Lalu nanti oksaloasetat akan berubah menjadi malat, yaitu senyawa juga 4 karbon. Nah, untuk tanaman C4 yang terdapat di sarung bekas pengangkut, itu malat akan diubah menjadi CO2 dan RUBP dalam siklus Kelvin. Sedangkan malat yang dirubah menjadi asam piruvat itu biasanya terjadi di siklus Krebs. Jadi kalau yang malat menjadi CO2 dan RUBP di siklus Kelvin, sedangkan malat menjadi piruvat itu terjadinya di siklus Krebs. Nah, untuk tanaman C4 ini contohnya biasanya adalah tanaman tebu, tanaman jagung, dan tanaman sorghum. Nah, bagaimana dengan tanaman CAM? Nah, tanaman CAM itu biasanya terbagi menjadi dua. Ada yang malam hari, reaksinya ada yang siang hari. Pada malam hari, reaksi pada tanaman CAM yaitu biasanya antara CO2 dengan fosfoenol piruvat bereaksi, maka akan menghasilkan oksaloasetat yang terjadi di sitoplasma. Nanti dari oksaloasetat akan dirubah lagi menjadi asam malat yang terjadi di vakuola. Sedangkan pada siang hari, pada saat stoma menutup, maka asam malat akan dirubah menjadi piruvat di dalam siklus Krebs, atau asam malat bisa aja dirubah menjadi CO2 plus RUBP di dalam siklus Kelvin. Nah, biasanya tanaman CAM ini contohnya adalah tanaman kaktus yang biasanya ada di gurun-gurun pasir. Oke. Lalu kita lanjutkan yang berikutnya pada anabolisme adalah kemosintesis. Nah, kemosintesis ini adalah proses penyusunan bahan organik, dalam hal ini karbohidrat, dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Nah, di dalam kemosintesis terjadi pada berbagai kelompok bakteri seperti bakteri nitrifikasi dan bakteri belerang. Nah, ini adalah reaksi pada bakteri nitrifikasi, dan yang di bawah adalah untuk bakteri belerang. Ya, kalian bisa lihat untuk nitrifikasi di sini melibatkan bakterinya Nitrosomonas dan Nitrobacter. Sedangkan pada bakteri belerang ada bakteri Begiotoa atau Thiospirillum. Nah, ini dalam kemosintesis ini biasanya organisme kemoautotrop menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Akan tetapi energi yang digunakan untuk melakukan proses berasal dari energi kimia, bukan energi cahaya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal bedanya antara fotosintesis dan kemosintesis, maka kita lihat sekarang kesimpulannya. Nah, perbedaan fotosintesis dan kemosintesis, yang pertama adalah dilihat dari senyawa yang terlibat. Pada fotosintesis melibatkan CO2 dan H2O, sedangkan pada kemosintesis melibatkan senyawa organik, oksigen, CO2, dan H2O. Yang kedua, tempat berlangsungnya fotosintesis di kloroplas, sedangkan kemosintesis berlangsung di pigmen semacam klorofil. Yang ketiga, sumber energinya fotosintesis jelas, yaitu cahaya matahari atau cahaya. Lalu kemosintesis, sumber energinya berasal dari senyawa organik yang dioksidasi. Nah, untuk pelakunya atau tempatnya untuk fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan, sedangkan kemosintesis terjadi pada mikroorganisme kemosintetik atau bakteri. Nah, hasilnya baik fotosintesis maupun kemosintesis sama-sama menghasilkan karbohidrat sederhana. Nah, itu ya perbedaannya. Baik, kita lanjutkan untuk materi anabolisme yang terakhir adalah sintesis lemak dan protein. Nah, sintesis lemak dan protein ini kita akan bersatu-satu. Yang pertama adalah sintesis lemak. Sintesis maupun pembongkaran lemak terjadi dengan bantuan enzim lipase. Nah, sedangkan pada sintesis protein, protein ini di dalam sel tersusun dari asam amino yang proses pembentukannya melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Nah, pada sintesis lemak, apabila gliserol ditambah 3 molekul asam lemak, maka akan tersusun suatu ester yang disebut dengan lemak.
Nah, enzim lipase juga dapat membongkar lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sedangkan pada sintesis protein, protein tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan melalui proses transkripsi dan translasi. Jadi artinya bisa kita simpulkan, lemak lebih memberikan rasa kenyang dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Nah, kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena lemak memiliki kemampuan metabolisme yang lebih besar untuk menghasilkan energi dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat dan protein. Nah, demikian penjelasan tentang anabolisme. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.